Selamat datang di perkuliahan rekayasa perangkat lunak. Pada kesempatan kali ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-7 dan masih membahas topik terkait dengan rekayasa kebutuhan. Jadi melanjutkan pembahasan pertemuan sebelumnya. Ini tujuannya, kemudian saya sedikit membahas topik yang kita sudah bahas pada kesempatan sebelumnya, itu topik yang 3 poin di atas terkait dengan kebutuhan pengguna, dengan kebutuhan sistem, itu kita sudah bahas. Jadi ini ada 2 jenis kebutuhan yang bisa ada di dokumen kebutuhan, kemudian nanti kebutuhan dari kebutuhan lagi nanti dibagi atas 2. Jadi kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Setelah itu sudah juga dibahas terkait dengan dokumen kebutuhan perangkat lunak, di mana dokumen ini adalah dokumen yang dihasilkan dari proses perangkat lunak, yaitu proses rekayasa kebutuhan. Nah, untuk pada kesempatan kali ini nanti kita lanjut membahas terkait dengan spesifikasi kebutuhan dan kemudian ada proses rekayasa kebutuhan. Oke. Nah, ini jadi ada spesifikasi kebutuhan dan proses bagaimana melakukan rekayasa kebutuhan. Nah, pada pertemuan di awal-awal kita ada membahas tentang bagaimana proses pembuatan perangkat lunak atau pengembangan perangkat lunak. Ada 4 aktivitas di sana, ada 4 aktivitas umum, dimulai dari analisis kebutuhan, kemudian ada perancangan dan implementasi, kemudian ada evaluasi dan ada evolusi. Nah, seperti itu. Nah, di tahap rekayasa kebutuhan itu sendiri atau analisis kebutuhan nanti ada beberapa proses lagi yang bisa yang dijalankan untuk kemudian bisa dihasilkan kebutuhan sesuai dengan sistem yang ingin dikembangkan, seperti itu. Nah, yang pertama kita membahas tentang spesifikasi kebutuhan. Nah, kalau kebutuhan kan di pekan sebelumnya kita sudah membahas jenis-jenisnya, kemudian bagaimana bentuk penulisan dari kebutuhan tersebut. Jadi bagaimana membahasakan kebutuhan tersebut. Ya, itu sudah ada contoh-contohnya. Nah, kemudian ini ada spesifikasi kebutuhan. Nah, ini apa bedanya dengan kebutuhan itu sendiri? Jadi kalau kita berbicara tentang spesifikasi kebutuhan, itu adalah yang dibicarakan adalah proses menuliskan kebutuhannya. Jadi sudah ada requirement-nya. Nah, sekarang untuk spesifikasi kebutuhan adalah bagaimana proses menuliskan kebutuhan tersebut, baik itu yang kebutuhan user atau kebutuhan sistem, baik itu fungsional dan non-fungsional. Nah, itu bagaimana prosesnya dan kemudian ditaruh di dokumen kebutuhan. Nah, prosesnya ini yang dimaksud dengan spesifikasi kebutuhan. Nah, kemudian di spesifikasi kebutuhan ini nanti kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsionalnya itu dituliskan dengan lebih rinci. Cara penulisannya seperti apa, bentuk-bentuk penulisannya seperti apa, nanti kita ada membahas di topik ini. Kemudian, diusahakan cara menuliskan kebutuhan atau spesifikasi kebutuhan itu adalah bagaimana membahasakan kebutuhan tersebut sehingga pengguna yang kemudian kalau kita berbicara terkait dengan pengguna, besar kemungkinan tidak memiliki pengetahuan teknis tentang bahasa-bahasa pengembangan perangkat lunak seperti itu, atau bahasa-bahasa yang khusus teknologi informasi. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana kemudian kebutuhan dibahasakan sehingga penggunanya bisa mengerti. Nah, caranya adalah diusahakan dalam penulisan kebutuhannya nanti di dalam dokumen kebutuhan itu tidak menggunakan jargon-jargon khusus, jargon-jargon tertentu terkait dengan teknologi misalnya akan diimplementasikan atau terkait dengan fungsional dari sistem yang akan dikembangkan, atau tidak menggunakan notasi-notasi yang terlalu teknis yang kemudian sulit untuk difahami oleh pengguna. Nah, kenapa kemudian pengguna harus memahami kebutuhan yang dijabarkan? Ya, tentu saja karena si pengguna ini nanti akan melakukan evaluasi dari hasil kebutuhan yang sudah didefinisikan, di mana itu nanti tertuang di dalam dokumen kebutuhan. Nah, kemudian cara untuk bagaimana menuliskan atau menuangkan kebutuhan di dalam dokumen kebutuhan. Nah, itu caranya ada beberapa
bentuk. Yang pertama adalah menggunakan bahasa alami atau natural language. Nah, ini kalau bahasa alami yang dimaksud di sini adalah bahasa sehari-hari. Kalau misalnya kita menuliskan dokumen kebutuhannya dalam bahasa Indonesia, pembacanya adalah bahasa orang Indonesia, mungkin ya bahasa alami ini adalah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam penulisannya. Nah, itu yang dimaksud dengan bahasa alami. Nah, kemudian bisa juga menggunakan tabel atau diagram. Jadi menuliskan kebutuhan itu tidak kemudian hanya satu bentuk saja yang menggunakan misalnya teks berbahasa alami seperti itu, tapi juga bisa menggunakan tabel. Nanti ada aturan tertentu kapan menggunakan tabel. Kemudian bisa juga menggunakan diagram yang kemudian mudah dibaca oleh penggunanya. Nah, contoh diagram mungkin yang pernah Anda kenal ya, salah satunya adalah flowchart. Jadi flowchart itu jenis diagram. Nah, seperti itu. Kemudian, nah itu untuk kebutuhan pengguna. Kemudian untuk kebutuhan sistemnya itu dibuat berdasarkan kebutuhan pengguna. Ini sudah dijelaskan minggu lalu. Jadi kebutuhan sistem itu diturunkan dari kebutuhan pengguna. Dan kemudian kebutuhan sistem itu nanti akan menjadi bagian dari pertimbangan terkait dengan kontrak pengembangan sistem. Nah, di mana kontrak ini kan dia mempengaruhi budget nanti untuk proyek perangkat lunak yang dikembangkan, dan tentu saja dia mempengaruhi berapa lama sistem akan dikembangkan. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana dengan kebutuhan sistem? Bagaimana cara penulisannya atau proses spesifikasi kebutuhannya? Yaitu sama dengan kebutuhan pengguna, bisa dituliskan dengan bahasa alami, atau nanti ada beberapa jenis bentuk penulisan lainnya yang bisa digunakan untuk menjabarkan kebutuhan sistem. Nah, kebutuhan sistem yang tertulis di dalam dokumen kebutuhan itu sangat dibutuhkan oleh tim software development atau software development-nya, karena menjadi dasar pada tahapan pengembangan perangkat lunak selanjutnya, yaitu ada di tahapan desain atau perancangan dan pemodelan sistem. Nah, jadi inputan dari proses aktivitas pengembangan perangkat lunak selanjutnya setelah spesifikasi kebutuhan atau analisis kebutuhan itu kan ada perancangan dan implementasi sistem. Nah, untuk melakukan perancangan sistem itu dasar yang digunakan atau referensi yang digunakan itu adalah dokumen kebutuhan, dilihat di bagian kebutuhan sistemnya, seperti itu. Nah, ini tadi yang saya sebutkan bahwa cara spesifikasi kebutuhan untuk kebutuhan sistem itu selain menggunakan natural language atau bahasa alami, itu bisa juga menggunakan notasi-notasi atau bentuk lainnya. Nah, ini ada tabel di slide 25, Anda bisa lihat. Yang pertama yang bisa digunakan ya satu bahasa alami atau bahasa sehari-hari seperti itu yang baik dan benar. Nah, itu bisa dituliskan dalam ini. Nah, biasanya ini di sini ada deskripsinya. Kalau spesifikasi kebutuhan sistemnya dalam bentuk natural language, itu biasanya dia dalam bentuk daftar atau list kebutuhan yang kemudian diberi nomor seperti itu. Jadi misalnya 1 kebutuhan fungsionalnya apa, 2 bla bla bla, atau misalnya tidak pakai penomoran, pakai 2.1, 2.2, atau misalnya pakai ABC. Nah, itu yang dimaksud di sini diberi angka seperti itu. Jadi ada per poin. Nah, biasanya untuk satu poin itu ada satu kalimat, dan satu kalimatnya itu mendeskripsikan satu kebutuhan sistem. Nah, seperti itu. Nah, ini. Jadi tidak kemudian untuk satu poin atau satu kalimat di dalamnya mencakup 2 kebutuhan sistem. Nah, jadi kalau satu kalimat atau satu poin, kalau menggunakan natural language itu menggambarkan satu kebutuhan sistem. Nah, kemudian bisa juga pakai bentuk lainnya yang disebut dengan structure natural language. Jadi masih sama pada dasarnya, yaitu menggunakan bahasa alami atau bahasa sehari-hari. Namun di sini yang berbeda adalah dia lebih terstruktur atau ada template penulisan atau ada bentuk standar penulisan yang digunakan. Nah, ini biasanya standar penulisannya itu mencantumkan beberapa atribut. Atribut yang dimaksud di sini adalah informasi-informasi yang harus terkandung di dalam dokumen kebutuhan sistem.
Jadi tidak hanya berbentuk, misalnya satu kebutuhan sistem itu tidak hanya satu dalam satu kalimat, tetapi ada template atau ada penjabaran-penjabaran yang harus diberikan. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga yang menggunakan design description language. Nah, ini yang spesifikasi kebutuhan dengan cara ini itu biasanya menggunakan bahasa yang menyerupai bahasa pemrograman, atau mungkin ada yang pernah lihat bentuk pseudocode atau algoritma. Nah, seperti itu. Jadi mendekati bahasa pemrograman. Namun bentuk spesifikasi kebutuhan ini menggunakan design description language ini sudah jarang digunakan kecuali untuk menspesifikasikan tampilan antarmuka dari sistem yang akan dikembangkan, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah ada graphical notation, jadi pakai notasi grafik atau menggambar diagram seperti itu. Nah, jadi umumnya kalau pakai yang notasi grafik itu menggambarkan kebutuhan fungsional dari sistem. Nah, jadi kan kebutuhan sistem itu ada yang fungsional, ada yang non-fungsional. Nah, kalau notasinya atau cara melakukan spesifikasi kebutuhan sistemnya menggunakan graphical notation itu hanya untuk yang kebutuhan fungsional, seperti itu. Nah, model grafis yang umum digunakan atau diagram yang umum digunakan itu biasanya ada use case diagram sama ada sequence diagram. Nah, penjelasan tentang diagram ini nanti ada lebih rinci dijelaskan di bagian pemodelan sistem. Nah, seperti itu. Tapi kalau ada yang ingin tahu bentuk dari diagram ini, nanti bisa di searching, bisa dicari tahu bentuk diagramnya seperti apa. Tetapi kalau untuk penulisan kebutuhan sistem, jadi bisa menggunakan diagram ini. Kemudian yang terakhir ada pakai mathematical specification atau menggunakan notasi-notasi dari konsep matematika. Nah, sebenarnya cara penulisan ini tuh bisa mengurangi ambiguitas dari dokumen kebutuhan, karena biasanya kalau menggunakan bahasa alami ya bisa saja mungkin maksudnya itu ambigu, jadi penangkapan dari pembacanya atau stakeholdernya itu bisa berbeda untuk stakeholder yang berbeda. Nah, seperti itu. Kalau mathematical specification, cara penulisan kebutuhannya pakai notasi-notasi atau konsep matematis, itu sebenarnya bisa menghindari ambiguitas. Namun, nah ini kekurangannya adalah ya tentu saja kalau pakai notasi matematis itu kan lebih spesifik ya simbol-simbolnya. Nah, bisa saja penggunanya kurang memahami maksud dari fungsional tersebut. Jadi maksud kebutuhan tersebut. Nah, maka ini juga berpengaruh terhadap untuk evaluasi. Jadi si penggunanya kan sulit mengevaluasi kalau tidak paham notasinya. Ini apakah kebutuhan yang dituliskan dalam bentuk notasi matematis ini sudah sesuai dengan kebutuhan saya atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, ini jadi 5 notasi ini bisa digunakan untuk menuliskan atau menspesifikasikan kebutuhan sistem. Nah, seperti itu. Nah, ini pembahasan lebih rincinya untuk beberapa jenis notasi. Yang pertama tadi ada natural language specification, jadi melakukan spesifikasi kebutuhan dengan menggunakan bahasa alami. Nah, jadi metode ini yang paling banyak digunakan sampai sekarang untuk menuliskan kebutuhan sistem, dan kemudian ini memang metode yang paling awal digunakan. Dan kemudian ya ini paling banyak digunakan. Nah, bagaimana cara penulisan kebutuhan kalau menggunakan natural language? Ini ada beberapa panduan yang saya bisa Anda lihat di slide 26. Jadi yang pertama adalah perlu menentukan format penulisannya seperti apa. Mungkin dari format format penomorannya, kemudian bagaimana susunan bahasa yang digunakan seperti itu. Dan kemudian untuk semua spesifikasi yang menggunakan natural language itu pakai format tersebut. Misalnya penomorannya harus disesuaikan, harus seragam seperti itu. Kemudian gunakan bahasa yang konsisten untuk salah satu contohnya membedakan kebutuhan yang wajib
Jadi kebutuhan yang memang benar-benar harus ada di sistem. Nah ini kalau tidak ada kebutuhan ini, sistemnya tidak bisa digunakan dengan kemudian kebutuhan yang hanya bersifat tambahan. Tapi misalnya perlu juga ada di sistem, tapi tidak terlalu memiliki pengaruh yang signifikan. Nah kalau yang saya pernah lihat contohnya dan kemudian disarankan juga di buku Pak Summerfield itu, kalau dalam bahasa Inggris mereka membedakan antara yang wajib dengan tambahan ini dengan menggunakan kata shall dan should. Nah mungkin yang paham bahasa Inggris atau bisa bicara artinya, nah pokoknya seperti itu, mereka pakainya shall. Jadi misalnya sistem shall apa, nah kemudian ada should. Nah ini saya sedikit mencari artinya. Katanya kalau shall itu derajat keharusannya lebih penting. Nah seperti itu. Kalau should itu lebih disarankan. Nah mungkin bahasanya seperti itu. Kalau shall itu harus ada. Nah kalau should itu sebaiknya ada. Nah seperti itu mungkin tingkatnya. Nah jadi kalau menggunakan natural language itu harus ada penekanan kata-kata seperti ini. Jadi pakai misalnya sistem harus mampu melakukan pencarian berdasarkan misalnya nama tempat. Nah seperti itu, jadi ada harus. Atau misalnya sistem sebaiknya dapat melakukan pencarian dengan berbagai jenis kategori. Nah itu bedanya, jadi ada yang harus dan kemudian ada yang sebaiknya, dan itu konsisten digunakan. Jadi kalau misalnya kebutuhan yang wajib ada misalnya pakai harus, dan kemudian kalau kebutuhan yang kemudian dia opsional itu hanya bersifat saran, nah itu bisa menggunakan sebaiknya. Nah mungkin seperti itu. Jadi pemilihan katanya itu ditentukan sendiri, tetapi harus konsisten menggunakan bahasa yang sama. Kemudian untuk spesifikasi yang pakai bahasa alami bisa juga menggunakan highlighting. Ini untuk menandai kata-kata kunci pada penjelasan kebutuhan. Mungkin sama dengan yang slide yang sekarang saya gunakan, itu kan ada beberapa highlight atau tulisan berbeda warna yang digunakan untuk memperlihatkan atau menonjolkan poin-poin yang penting dari deskripsi kebutuhan tersebut. Nah itu juga bisa dilakukan untuk melakukan spesifikasi kebutuhan dengan menggunakan bahasa alami. Misalnya di bold, ditebalkan, dimiringkan, diberi warna khusus untuk poin-poin yang penting. Kemudian penulisan untuk menggunakan natural language ini, hindari sebisa mungkin menggunakan kata-kata teknis. Nah misalnya pakai kata arsitektur, nah seperti itu. Nah kalau arsitektur ini kan kalau misalnya yang punya background teknologi informasi atau background pendidikan komputer dan seterusnya, itu arsitektur mungkin menjadi istilah yang lazim dan gampang difahami. Arsitektur itu berarti yang dimaksud adalah arsitektur dari perangkat lunaknya, atau misalnya modul itu yang mana. Nah, seperti itu. Kalau modul itu berarti bagian secara umum dari dalam sistem. Nah seperti itu. Nah kalau misalnya penggunanya itu kan orang awam yang misalnya tidak punya background IT, nah ini kalau menggunakan bahasa-bahasa arsitektur, modul, bisa saja penerjemahannya itu akan berbeda. Nah misalnya sistem akan dibagi menjadi 3 modul, nah seperti itu, yaitu ini. Nah itu mungkin mereka modul ini bisa saja bayangannya adalah ini mungkin panduan penggunaan. Nah seperti itu. Sedangkan modul yang dimaksud itu adalah mungkin sistem dalam sistem yang dikembangkan. Nah seperti itu. Jadi hindari menggunakan kata-kata teknis. Kemudian memakai jargon misalnya, yang jargon-jargon teknologi yang mungkin tidak umum digunakan, seperti itu. Mungkin kalau kayak unggah atau unduh, download, kemudian upload itu kan sudah umum ya jargon-jargon tersebut. Nah itu bisa digunakan, tapi mungkin ada jargon yang akan sulit seperti itu dicerna oleh end user. Nah itu sebaiknya misalnya lebih diterjemahkan dalam bahasa sehari-hari yang gampang dipahami, atau menghindari menggunakan singkatan atau akronim. Nah seperti itu. Selanjutnya aturan yang bisa digunakan adalah jika memungkinkan itu lengkapi dengan penjelasan alasan atau rasional dari kebutuhan yang dispesifikasikan. Nah
seperti itu. Nah, apa gunanya kemudian menyertakan rasional di dalam spesifikasi kebutuhan itu untuk membantu nanti pengambilan keputusan kalau misalnya kebutuhan yang sudah dijabarkan itu mengalami perubahan. Kalau ada rasionalnya atau alasannya, itu ada gambaran dari membaca dokumen spesifikasi bahwa alasan adanya kemudian disertakannya kebutuhan ini itu adalah yang ini, sehingga nanti kalau ingin dirubah masih ada pertimbangan apakah memang tidak ada dampak dari perubahan tersebut, seperti itu. Nah, ini jadi ada aturan yang bisa digunakan untuk kemudian melakukan spesifikasi kebutuhan menggunakan bahasa alami. Nah, contohnya untuk spesifikasi kebutuhan menggunakan bahasa alami seperti ini. Nah, bisa dilihat. Nah, ini saya ambil untuk contoh kasus untuk yang ini sistem insulin yang saya sertakan pekan sebelumnya yang menjadi tugas Anda. Nah, kalau Anda baca sudah tangkap sedikit gambaran dari sistem ini. Nah, seperti itu. Jadi sistem ini secara garis besar itu adalah sebuah perangkat lunak yang dikembangkan oleh alat, yang dimana alat ini dia akan menentukan kadar insulin secara otomatis atau dosis insulin yang disuntikan kepada pasien yang mengalami sakit diabetes. Nah, seperti itu. Jadi untuk menentukan berapa dosis insulin yang harus kemudian disuntikan ke pasien itu melewati software ini dan dihitung berdasarkan dari pengukuran kadar gula darah pasien tersebut. Nah, secara garis besarnya sistem yang ingin dikembangkan seperti itu. Kemudian, nah ini ada di slide 27 contoh dari penulisan atau spesifikasi kebutuhan dari sistem tersebut dengan menggunakan bahasa alami. Nah, di sini bisa dilihat dia pakai angka seperti ini, jadi ada daftarnya. Nah, di sini bisa dilihat dia pakai kata shall. Nah, shall ini menandakan bahwa ya kebutuhan yang dijabarkan ini itu sangat wajib ada di sistem yang akan dikembangkan. Seperti itu. Nah, kemudian tadi ada penjabarannya bahwa sebaiknya kalau menggunakan natural language itu menuliskan juga rasional dari kebutuhan tersebut. Nah, ini rasionalnya dia tuliskan dalam bentuk dalam kurung seperti ini. Jadi alasan kenapa kemudian kebutuhan yang dispesifikasikan itu ada seperti ini. Nah, di sini bisa dilihat caranya penulisan kebutuhan atau spesifikasi kebutuhannya adalah sistem ini anggaplah saya artikan harus. Jadi sistem harus mengukur gula darah dan kemudian bisa menyuntikkan insulin jika dibutuhkan itu setiap 10 menit. Jadi nah ini mungkin gambaran alatnya itu langsung terhubung begitu ke pasiennya, yang kemudian pasien yang mengalami diabetes ini bisa mendapatkan suntikan insulin per 10 menit disesuaikan dengan ukuran gula darahnya seperti itu. Nah, ini kemudian ada rasionalnya dari fungsional ini. Jadi ini lebih, kalau saya baca ini lebih kenapa kemudian sistem ini, fungsional ini dia setiap 10 menit seperti itu pengukurannya dan penyuntikan insulinnya. Nah, ini katanya perubahan gula darah itu kan relatif lambat, jadi terlalu sering juga mengukur itu tidak unnecessary, jadi tidak terlalu signifikan seperti itu. Dan kemudian kalau terlalu lama juga pengukurannya, nah bisa saja kadar gula darah yang tinggi itu kelewatan seperti itu. Nah, jadi ini ada rasionalnya kenapa kemudian kebutuhannya menjadi seperti ini, seperti itu. Nah, ini kebutuhan yang kedua, sistem harus dapat melakukan tes terhadap dirinya sendiri setiap menit dengan kemudian mencobakan apakah memang sistem bisa menghasilkan atau mengukur misalnya insulin dengan tepat dan mengukur kadar gula darah dengan tepat. Nah, seperti itu. Jadi penulisan spesifikasi kebutuhan, ya contohnya seperti ini kalau menggunakan natural language. Nah, kemudian contoh lain juga ada yang seperti ini.
Jadi ini lebih ke mengidentifikasi fungsional yang umum. Kemudian nanti di dalam poin itu ada beberapa jabaran kebutuhan yang terkait dengan fungsional tersebut yang umum. Misalnya di sini dia kebutuhannya dijabarkan jadi pakai poin 3.1.4 menyediakan fasilitas pencarian. Nah, seperti itu. Kemudian di dalam poin ini provide search facility nanti dijabarkan yang kebutuhan sistem yang terkait dengan fasilitas pencarian ini. Jadi dikelompokkan seperti ini. Jadi bisa juga dengan melakukan penulisan seperti ini modelnya. Jadi di situ ada sistem harus memungkinkan pengguna untuk memasukkan teks pencarian di layar. Kemudian sistem harus memungkinkan pengguna untuk memilih beberapa opsi pencarian. Nah, seperti itu. Kemudian sistem harus menampilkan semua produk yang sesuai dengan pencarian yang diberikan. Kemudian sistem harus mampu menampilkan dalam satu layar itu 10 produk yang cocok dengan pencarian. Jadi ini kayaknya setiap halamannya menampilkan 10. Nah, jadi ini semua kebutuhan yang dispesifikasikan terkait dengan fungsi pencarian atau kebutuhan fungsi pencarian atau layanan pencarian yang ada di sistem. Nah, bisa juga penulisannya seperti ini. Jadi ada banyak bentuknya. Nah, kalau penulisannya seperti ini itu bisa dilihat tidak ada penjelasan seperti yang tadi rasional dari kebutuhan sistem. Jadi itu bersifat opsional. Nah, kita masuk ke bentuk penulisan yang kedua, yaitu structure natural language. Nah, ini masih sama, tadi saya sudah jelaskan sedikit bahwa pakai bahasa alami, cuman dia punya standar atau template tertentu yang harus diikuti. Nah, ini biasanya cara penulisannya pakai memasukkan konsep bahasa pemrograman, khususnya kalau di kebutuhannya dia ada bahasa yang alternatif atau iterasi seperti itu. Alternatif ini contohnya yang if seperti itu. Kalau di bahasa pemrograman ada beberapa kondisi yang bisa dipilih untuk kebutuhan tersebut. Atau misalnya kebutuhannya berulang, jadi pakai bahasanya ya ada bahasa-bahasa atau notasi iterasi. Kemudian cara penulisannya ada yang bisa menggunakan misalnya pakai kartu untuk satu kebutuhan sistem. Nah, ini pernah dilakukan sama Robertson ini sepertinya nama family name-nya sama, jadi pernah dilakukan penelitian oleh bapak ini. Kemudian itu dilakukan pada tahun 1999 di mana dia menggunakan structure natural language untuk mendeskripsikan kebutuhan sistem. Nah, kemudian untuk satu kartu nanti ada beberapa atribut atau field yang ada di dalam kartu tersebut. Nah, ini ada contoh. Jadi Pak Robertson ini dia menggunakan kartu dengan template seperti yang ada di slide 30. Jadi dalam satu kartu itu ada atribut berupa tujuan atau alasan kebutuhan tersebut. Kemudian apakah ada ketergantungan dengan kebutuhan lainnya. Misalnya ini ketergantungan ada fungsional untuk melakukan pencarian. Nah, ini misalnya pencarian harus login dulu seperti itu. Nah, itu berarti dia kebutuhan pencarian ini dia ketergantungan dengan kebutuhan login. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian ada sumber kebutuhannya itu dari mana. Kemudian apabila ada materi pendukung, kemudian kebutuhan lain, kemudian aksi yang harus dijalankan untuk kebutuhan tersebut, kemudian kondisi sebelum dan setelah kebutuhan tersebut dijalankan, sama efek yang bisa ditimbulkan dari fungsional dari kebutuhan tersebut. Nah, ini template yang bisa digunakan. Jadi ada atribut ini yang ada di slide 30. Kemudian, umumnya penggunaan structure natural language ini dia mengatasi kekurangan dari natural language specification. Nah, sebenarnya salah satu kekurangan dari natural language specification itu kalau tadi ada masalah ambiguitas atau ada misalnya ambigu, apa yang misalnya ditangkap oleh stakeholder A itu berbeda dengan apa yang ditangkap oleh stakeholder B. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau pakai structure natural language itu lebih mengurangi ambiguitas karena sudah ada atribut yang perlu diisi.
Nah, seperti itu. Kemudian kesulitannya kalau menggunakan ini kalau memerlukan penjelasan komputasi yang kompleks. Nah, ini biasanya pakai notasi matematis memang. Kemudian umumnya bisa digunakan untuk mengatasi kesulitan ini bisa menggunakan tabel atau pakai tambahan model grafik. Nah, jadi kan tadi ada penjelasan beberapa bentuk spesifikasi kebutuhan yang bisa dilakukan. Nah, itu tidak berarti kemudian dalam satu project yang dikembangkan hanya menggunakan satu jenis spesifikasi kebutuhan, tapi bisa kemudian digabungkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, sama dengan ini. Jadi ketika pakai structure natural language itu untuk misalnya suatu kebutuhan itu sulit dilakukan, nah misalnya perlu ditambahkan ada tabel atau model grafik yang lebih kemudian menjabarkan tentang kebutuhan tersebut. Nanti ada contohnya saya perlihatkan. Kemudian nah, umumnya tabel ini kalau ada tambahan tabel untuk structure natural language itu digunakan untuk kalau tersedia beberapa alternatif situasi untuk fungsional tersebut. Nah, seperti itu. Jadi ada beberapa kondisi yang mungkin terpenuhi untuk satu kebutuhan fungsional kebutuhan sistem tersebut. Nah, seperti itu. Nah, contohnya ini jadi saya masih mengambil tentang sistem pemompa insulin yang diberikan ke pasien diabetes. Nah, contohnya seperti ini. Kalau menggunakan structure natural language. Nah, contoh spesifikasinya yaitu perhitungan dosis insulin yang diberikan ke pasien. Jadi kan sistem di pompa insulin itu kan dia otomatis menentukan dosis berapa insulin yang disuntikan berdasarkan kadar gula darahnya. Nah, seperti itu kan. Kemudian ini, nah kalau menggunakan structure natural language untuk function ini menghitung dosis insulin untuk pasien diabetes. Nah, untuk level gula darah yang aman seperti itu. Nah, di sini ada fungsinya apa atau lebih ke fungsionalnya apa? Jadi kebutuhannya ini. Nah, kebutuhannya adalah menghitung dosis insulin. Jadi sistem dapat menghitung dosis insulin. Nah, seperti itu kira-kira. Kemudian dideskripsikan. Nah, ini menghitung dosis insulin maksudnya apa? Jadi di sini dijelaskan kebutuhannya menghitung dosis insulin yang akan diberikan ke pasien dengan cara melihat berapa ukuran gula darahnya. Apakah dia ada di batas aman antara 3 sampai 7 unit. Nah, ada penjelasannya seperti itu. Kemudian input untuk menghitung ini apa? Jadi untuk kebutuhan ini inputnya adalah pembacaan gula darah yang sekarang sama pembacaan gula darah dua pembacaan sebelumnya. Ini kan kalau tadi lihat di spesifikasinya kan dia membacanya tiap 10 menit. Ini berarti bahwa disimbolkan dengan R2 pembacaan gula darah yang sekarang, kemudian 10 menit sebelumnya itu R0. Kemudian R1, kemudian R0 berarti 20 menit sebelumnya, seperti itu. Jadi di sini ada tulisan input yang diperlukan untuk fungsi ini. Jadi dispesifikasikan inputnya ada R2, R0, R1. Nah, dari sini sebenarnya sudah bisa dilihat perbedaannya kalau pakai natural language sama structure natural language. Memang kalau fungsional yang butuh penjelasan lebih rinci seperti ini, penghitungan dosis insulin, dia kan perlu penjabaran lebih rinci seperti inputannya seperti apa, dan kemudian perhitungannya seperti apa, sumber datanya dari mana, itu bisa menggunakan structure natural language. Nah, seperti di sini ada source. Ini sumber datanya dari mana? Dari sensor. Nah, kalau membaca R2 itu dari sensor yang akan membaca kadar gula darah, kemudian kalau yang R0 sama R1 itu dibaca dari memori. Kemudian outputnya nanti berupa dosis, di sini dilambangkan dengan komdos atau dosis insulin yang akan disuntikan. Nah, seperti itu. Nah, destinasi outputnya nanti akan kemana? Katanya di sini ada namanya main control loop. Mungkin ini bagian dari sistemnya yang akan memerintahkan penyuntikan insulin mungkin. Kemudian nanti aksinya seperti apa? Nah, untuk menghitung di sini jabarkan cara perhitungannya seperti apa. Nanti dosisnya akan 0, di sini kan dijabarkan dosisnya akan 0 kalau kadar gula darahnya itu stabil atau tidak, atau misalnya menurun. Nah, seperti itu. Atau kalau level penambahannya itu walaupun level penambahannya bertambah tetapi rasio penambahannya itu malah berkurang. Nah, mungkin ini analoginya kalau dari
R0 ke R1 misalnya dia melonjaknya 10, kemudian dari R1 ke R2 mungkin dia naik tetapi naiknya 2. Nah ini maksudnya bahwa dia bertambah kadar gula darahnya tapi rasionya berkurang. Nah seperti itu mungkin saya tuliskan saja ya. Nah jadi bisa dilihat komputasinya nih lebih ribet. Nah seperti itu. Jadi akan lebih baik kalau pakai yang structure natural language. R0, R1, R2. Nah, misalnya di sini saya kurang tahu ukuran kadar gula darah, saya pakai level saja. Misalnya R0 dia 5, terus di sini ada 15. Terus di sini misalnya naik 17. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini dikatakan bahwa kalau pun naiknya itu rasionya tidak lebih besar dari sebelumnya. Kalau bisa dilihat di sini naiknya kan 10, kalau ke sini ini naiknya 2. Nah, ini sama-sama naik rasionya, tetapi dibandingkan dengan kenaikan sebelumnya itu masih lebih kecil. Nah, ini yang dimaksud di sini dijabarkan. Maka ya dose-nya itu masih 0. Nah, bisa dilihat di sini. Jadi lebih detail melihat bagaimana perhitungan dosis insulin. Nah, kemudian kebutuhannya seperti apa? Jadi di sini dikatakan bahwa dia butuh membaca kadar gula darah 2 kadar gula darah sebelumnya. Kemudian preconditionnya yaitu nanti kondisinya ini reservoir dari insulinnya nanti berisi insulin yang paling maksimum, dosis paling maksimum. Nah, seperti itu. Nanti mungkin setelah penghitungan baru dikurangi sesuai dengan dosis yang di hasil perhitungan. Kemudian post conditionnya nanti R0 itu akan digantikan dengan R1, kemudian yang nilai R2 sekarang menjadi nilai R1. Side effect-nya tidak ada. Nah, dari sini bisa dilihat bahwa ada memang spesifikasi kebutuhan yang membutuhkan penjabaran yang lebih detail. Nah, kalau penjabarannya lebih detail, dia misalnya melibatkan beberapa kondisi atau komputasi seperti ini, itu pilihannya bisa menggunakan yang structure natural language. Oke. Nah, contoh lain menggunakan structure natural language bisa dilihat di sini di slide 33. Ini saya ambil dari dokumen SRS. Jadi Anda juga bisa kalau mau tahu lebih banyak tentang cara penulisan spesifikasi kebutuhan bisa mencari SRS dokumen di Google. Nanti bisa tampil beberapa contoh dokumen SRS yang bisa Anda lihat, bisa pelajari seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Kalau di sini dia hanya menggunakan 5 atribut atau 5 field. Jadi ada ID-nya, ini ID dari kebutuhannya, kemudian title-nya jadi judul kebutuhan sistemnya. Misalnya di sini dia aplikasi mobile untuk hasil pencarian dalam bentuk tampilan daftar. Nah, seperti itu. Kemudian di deskripsinya ini dijelaskan dia seperti apa. Misalnya hasil pencarian akan poin pertama, hasil pencarian akan ditampilkan dalam bentuk list. Kemudian setiap elemen di dalam list itu menspesifikasikan restoran. Nah, sepertinya ini aplikasi pencarian restoran sepertinya. Nah, kemudian nanti setiap elemen yang ada di dalam hasil pencarian itu menyertakan nama restoran, teleponnya, kemudian tipe makanan yang dijual, kemudian jarak antara restoran tersebut dengan posisi penggunanya, kemudian harga rata-rata di restoran, harga makanan rata-rata di restoran tersebut. Jadi ini lebih detail kalau bisa dilihat di sini. Sampai misalnya di sini ditampilkan bahwa hasil pencariannya itu harus diurutkan berdasarkan jarak antara pengguna dengan restoran tersebut. Nah, ini sepertinya aplikasi ini ya, pencarian lokasi makan, mungkin seperti GoFood seperti itu. Nah, ini lebih detail. Jadi tentang hasil pencarian, proses pencarian seperti apa itu dijabarkan di deskripsinya. Apakah diurutkannya berdasarkan apa, kemudian tampilannya berbentuk apa, di sini dikatakan berbentuk list dan seterusnya. Kemudian rasional ini adalah tujuan dari kebutuhan tersebut atau bisa dikatakan alasan. Nah, kalau di sini lebih ke tujuan. Jadi tujuan dari kebutuhan ini pencarian adalah menampilkan hasil hasil pencarian harus ditampilkan dalam bentuk list. Kemudian ada dependent. Nah, di sini ada tambahannya, dia ada dependent. Dependent ini adalah kebutuhan lain yang kebutuhan FR8 ini tergantung dengan kebutuhan FR6 ini. Mungkin FR6 ini login mungkin. Nah, seperti itu.
Jadi misalnya harus login dulu baru bisa melakukan pencarian. Nah, FR6 ini mungkin menjabarkan tentang spesifikasi kebutuhan untuk login. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh lainnya bisa dilihat. Nah, contohnya di sini dia kebutuhan aplikasinya memberikan navigasi pengguna, memberikan navigasi ke restoran, ke pengguna seperti itu. Nah, bisa dilihat di sini dependent dependent kebutuhannya, spesifikasi kebutuhannya ada FR7, bisa dilihat di sini. FR7 adalah terkait dengan hasil pencarian ditampilkan dalam bentuk map atau peta. Nah, ini tentu saja kalau kebutuhan sistemnya bisa melakukan navigasi, menunjukkan navigasi atau jalur ke restoran tersebut, maka dia perlu ditampilkan dalam bentuk map. Nah, bisa dilihat di sini. Semoga bisa dipaham apa maksud dari dependent ini. Nah, ini bisa dijadikan contoh kalau misalnya Anda menuliskan kebutuhan sistem dalam bentuk structure natural language. Oke. Nah, contoh lainnya bisa menggunakan tabular atau data. Ini tadi ada saya jelaskan bahwa tabular ini atau tabel ini, maksudnya tabel ini bisa digunakan untuk melengkapi structure natural language. Kalau misalnya tadi ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi untuk satu fungsional. Nah, mungkin tadi kalau kita kembali sedikit ke cara perhitungan cara penghitungan dosis insulin yang disuntikan, itu kan ada beberapa kondisi untuk beberapa pilihan output. Nah, bisa dilihat mungkin di deskripsinya tadi kan ada if di sini, itu berarti actionnya itu bisa dipengaruhi oleh beberapa kondisi. Nah, ini untuk lebih jelasnya mungkin kalau dijelaskan dalam bahasa alami seperti itu akan lebih sulit difahami. Nah, bisa dipetakan dalam bentuk tabel seperti ini untuk beberapa kondisinya. Nah, contohnya seperti ini, kalau kadar gulanya lebih kecil dibandingkan dengan sebelumnya, maka dosisnya 0. Kemudian kalau pengukuran kadar gulanya sama, itu dosisnya juga 0. Kemudian kalau bertambah tetapi rasionya lebih kecil dari sebelumnya, itu dosisnya juga 0. Nah, jadi ini membahasakan dari yang ini. Nah, yang tadi actionnya. Kalau kalau dalam bentuk tabel seperti ini kan dibaca oleh stakeholdernya atau penggunanya akan lebih gampang. Oh, kalau begitu, kalau misalnya dibaca seperti itu, nanti kondisinya bisa ada 4 dan kemudian bisa divalidasi apakah memang kondisi kadar insulin itu sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada persamaan matematis yang digunakan. Cara perhitungannya adalah pembulatan. Nah, bisa dilihat di sini. Jadi kalau kadar gulanya bertambah dan rasionya juga bertambah, maka cara penghitungan dosis insulin yang diberikan adalah R2 dikurang R1 dibagi 4, kemudian dilakukan pembulatan. Nah, kalau pembulatannya tetap 0, misalnya dia hasilnya 0,7, itu kan pembulatan 0,4 misalnya, ini kayaknya pembulatan rounded. Nah, itu akan dibulatkan jadi 0, maka dosis yang diberikan itu adalah dosis yang paling minimum. Tapi kalau misalnya sudah dibulatkan, misalnya pembulatannya 2, seperti itu, misalnya 2 mili, saya juga kurang tahu ukuran untuk penyuntikan insulin, misalnya pakai mili misalnya dosisnya. Jadi misalnya hasilnya di sini 2 mili, maka penyuntikannya akan 2 mili. Tetapi kalau misalnya hasilnya 0,4, itu kan pembulatannya kalau dibulatkan jadi 0. Nah, kalau hasilnya seperti itu, maka dosis yang diberikan itu diberikan dosis paling minimum. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu mungkin penjelasannya. Jadi tabular atau tabel bisa digunakan untuk melengkapi cara spesifikasi kebutuhan yang lain kalau memang ada alternatif pilihan yang perlu dijalankan untuk suatu aksi atau memenuhi kebutuhan tersebut. Seperti itu. Oke. Nah, itu tadi penjelasan tentang spesifikasi kebutuhan. Semoga sudah ada gambaran apa yang dimaksud dengan spesifikasi kebutuhan dan sudah ada gambaran cara-cara yang bisa digunakan untuk menuliskan kebutuhan sistem di dalam dokumen kebutuhan. Nah, selanjutnya adalah proses rekayasa kebutuhan. Nah, Jadi topik ini terkait dengan apa saja langkah-langkah yang dibutuhkan untuk melakukan rekayasa kebutuhan atau menemukan kebutuhan dari sistem yang akan dikembangkan, seperti itu.
Nah, pada dasarnya ada 4 aktivitas yang bisa dilakukan, dalam proses rekayasa kebutuhan. Yang pertama ada studi kelayakan, yang kedua ada proses elisitasi dan analisis, yang ketiga adalah proses spesifikasinya. Tadi sudah dijelaskan, proses spesifikasi itu adalah penulisan kebutuhan ke dalam dokumen kebutuhan. Kemudian yang terakhir ada validasi. Jadi kalau validasi ini proses kebutuhan yang sudah dituliskan dalam bentuk dokumen kemudian dibaca oleh stakeholder atau end usernya untuk melihat apakah sudah memenuhi ekspektasi atau sesuai dengan harapan penggunanya. Nah, seperti itu, validasinya seperti itu. Nah, yang pertama adalah proses studi kelayakan. Studi kelayakan ini dilakukan sebelum benar-benar terjun untuk melakukan pencarian kebutuhan sistem, penentuan kebutuhan sistem. Jadi sebelum itu dilakukan harus dilakukan studi kelayakan lebih dahulu untuk melihat 3 hal. Jadi 3 hal ini nanti yang menjadi acuan apakah akan lanjut ke proses elisitasi dan analisis atau tidak. Itu dilihat dari 3 hal. 3 halnya adalah yang pertama kontribusi. Nah, kontribusi ini dilihat apakah memang sistem yang dikembangkan itu bisa memberikan kontribusi ke organisasi tempat akan diimplementasikan sistem tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian diukur juga yang poin kedua, apakah sistem yang akan dikembangkan itu akan bisa memenuhi jadwal yang ditetapkan, bisa kemudian dipenuhi dengan budget yang sudah ditentukan, dan bisa kemudian dikembangkan menggunakan teknologi yang sudah ada sekarang. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai sistem yang ingin misalnya dibuat, yang diinginkan oleh penggunanya, itu ternyata teknologi yang mendukung selesainya berjalannya sistem tersebut itu belum ada di pasaran. Nah, itu ribet. Nah, itu tidak bakal selesai kalau teknologinya belum ada. Nah, yang ketiga, bagaimana integrasinya dengan sistem lain yang sudah berjalan di organisasi tersebut atau perusahaan tersebut. Jadi biasanya perusahaan kan sudah punya sistemnya sendiri. Misalnya ada sistem terkait dengan misalnya pembayaran gajinya. Nah, kemudian apakah kemudian sistem ini yang akan diterapkan, misalnya sistem karyawan untuk mengukur kinerja karyawan, misalnya bisa berjalan atau terintegrasi dengan sistem penggajian. Nah, misalnya seperti itu. Nah, ini dilihat. Nah, kalau jawaban dari ketiga poin ini, itu jawabannya tidak. Jadi tidak memberikan kontribusi, kemudian jadwal biaya sama teknologi yang adanya juga sulit dipenuhi, kemudian dia juga sulit untuk diintegrasikan dengan sistem yang sudah berjalan. Nah, itu sebaiknya proses elisitasi dan analisis kebutuhannya tidak dilanjut. Jadi seperti itu, daripada misalnya sistem yang dikembangkan nanti ya tidak terpakai juga kalau misalnya tidak memenuhi studi kelayakan, seperti itu. Nah, selanjutnya kalau misalnya studi kelayakannya lolos, ada kontribusinya, kemudian bisa memenuhi jadwal biaya, kemudian memang bisa dikembangkan dengan teknologi yang ada, kemudian bisa diintegrasikan dengan sistem yang sudah ada, itu kemudian bisa lanjut ke tahap elisitasi dan proses analisis. Nah, untuk elisitasi dan analisis kebutuhan, ini ada beberapa langkah yang dilakukan. Yang pertama adalah jadi ini proses yang dilakukan setelah studi kelayakan. Ketika studi kelayakannya ini tadi lolos, maka proses elisitasi dan analisis kebutuhan itu bisa dijalankan. Nah, proses elisitasi dan analisis kebutuhan ini itu perlu melakukan komunikasi dengan pelanggan sama end usernya. Mungkin di sini agak beda ya, pelanggan dan end user. Pelanggan ini mungkin pihak manajemen yang memesan perangkat lunak, dan kalau end user ini yang benar-benar nanti menggunakan sistemnya. Jadi pada proses ini nanti akan dilakukan komunikasi antara dua stakeholder ini. Nah, komunikasinya untuk menemukan domain, kemudian layanan yang harus ada, kemudian performansi sistemnya seperti apa, kemudian batasan perangkat keras sistem yang akan digunakan, dan ataupun hal-hal lainnya terkait dengan kebutuhan sistem. Nah, seperti itu. Jadi inti dari proses rekayasa kebutuhan sebenarnya ada di sini. Jadi penentuan apa sih kebutuhan yang harus ada, nah itu ada di elisitasi dan analisis kebutuhan. Nah, ini proses di dalam elisitasi dan analisis kebutuhan ini ada 4. Yang pertama ada requirements discovery, ada requirement classification and organization, kemudian ada requirements prioritization,
Oke, negotiation, dan ada requirement specification. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan requirements discovery? Jadi di sini adalah penemuan atau pencarian kebutuhannya. Nah, ini perlu interaksi dengan stakeholdernya. Jadi di proses ini nanti akan ditentukan domain kebutuhannya seperti apa dan dokumentasinya seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi di proses inilah interaksi dengan stakeholder dibutuhkan. Nanti ada beberapa cara yang bisa ditempuh untuk melakukan requirement discovery. Nanti ada penjelasan di slide berikutnya. Kemudian ada requirement kategori classification and organization. Ini adalah requirement yang sudah ditemukan di requirement discovery itu diklasifikasikan, dikelompokkan sesuai dengan bisa dikatakan dia mencakup di subsistem yang mana, seperti itu. Jadi misalnya di rumah sakit, misalnya ada subsistem yang khusus untuk misalnya pendaftaran, seperti itu. Jadi kebutuhan terkait dengan pendaftaran pendaftaran pasien. Nah, itu dikelompokkan menjadi satu bagian. Nah, itu yang dimaksud. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang memiliki keterkaitan atau memiliki kesamaan itu akan dikelompokkan. Biasanya pengelompokannya berdasarkan dari subsistem yang ada. Itu bisa dilihat di arsitektur yang dikembangkan. Yang ketiga adalah proses prioritization requirement, jadi menentukan prioritas kebutuhan dan kemudian melakukan negosiasi. Nah, jadi ya ini juga penting, kebutuhan apa yang lebih prioritas. Jadi yang mengurutkan kepentingan kebutuhan seperti itu dan kemudian melakukan negosiasi dengan stakeholder. Nah, kalau sistemnya berinteraksi dengan banyak stakeholder itu mungkin ada kemungkinan bahwa satu kebutuhan dari satu stakeholder itu konflik dengan kebutuhan lain oleh stakeholder lain. Jadi di sini proses untuk melakukan negosiasi seperti itu, penyesuaian konflik yang terjadi. Nah, yang terakhir adalah proses di requirement specification. Jadi sudah didokumentasikan requirement-nya. Nah, tadi caranya sudah dibahas di topik sebelumnya. Nah, seperti itu. Nah, untuk kesulitan, biasanya kesulitan yang timbul di proses elisitasi dan analisis kebutuhan ini ada beberapa. Mungkin kalau nanti kalian ada yang jadi software engineer begitu dan kemudian melakukan elisitasi dan analisis kebutuhan, mungkin poin ini bisa jadi pengingat atau pertimbangan bahwa nanti ada beberapa kesulitan, jadi sudah punya kira-kira solusinya kalau menghadapi kesulitan tersebut. Nah, biasanya kesulitannya tadi dikatakan bahwa untuk dapat spesifikasinya itu salah satunya dapat kebutuhannya dengan melakukan kontak atau interaksi dengan si stakeholder atau end usernya. Nah, ini kadang-kadang akan sulit kalau sebenarnya stakeholdernya juga kurang tahu secara spesifik apa yang dia inginkan ada di sistem. Nah, biasanya kan penggunanya hanya bilang misalnya saya ingin dibuatkan sistem informasi di rumah sakit, tapi tidak punya bayangan ini kira-kira sistem informasi tersebut harus ada fitur apa. Nah, itu yang kesulitan yang pertama. Yang kedua adalah ketika mungkin membicarakan kebutuhannya, dia pakai istilah-istilah dalam bidangnya atau term-term khusus yang misalnya ada dalam bidangnya. Nah, sedangkan misalnya tim developer yang menyimak misalnya atau berinteraksi atau berbicara dengan stakeholder tersebut itu bukan di domain tersebut. Nah, misalnya di bagian kesehatan, kalau sistem informasi rumah sakit mungkin ada istilah-istilah tertentu, proses-proses tertentu yang bahasanya terlalu medis dan sulit dipahami oleh si software developer. Nah, ini juga akan sangat sulit menjadi kesulitan di sisi tim pengembang. Nah, sedangkan mungkin kalau si stakeholdernya itu berbicaranya karena memang di bidangnya, jadi seakan-akan term itu sudah umum, sudah diketahui oleh banyak orang. Nah, kemudian kesulitan lainnya, kalau sistem yang dikembangkan itu punya banyak stakeholder. Kalau misalnya di sistem informasi rumah sakit itu bisa saja ada pihak manajemennya, dokternya, terus resepsionisnya, ada perawatnya, ada mungkin di bagian apotiknya dan seterusnya. Ini kan stakeholdernya ada banyak. Nah, itu kalau kebutuhannya berbeda-beda, kemudian cara mengungkapkan kebutuhannya juga beda-beda, itu bisa agak menyulitkan. Kemudian ada juga faktor politis. Jadi misalnya
stakeholdernya adalah manajer, jadi dia ingin requirement-nya kebutuhannya itu lebih diprioritaskan. Nah, seperti itu untuk misalnya posisinya lebih aman. Nah, misalnya seperti itu. Itu ada faktor politis. Kemudian yang terakhir ada juga kesulitan kalau lingkungan atau domain dari aplikasi yang akan dikembangkan itu sifatnya dinamis, seperti lingkungan ekonomi dan bisnis. Karena apa? Karena kebutuhan baru itu bisa muncul, dan kemudian stakeholder yang mungkin awalnya itu tidak direncanakan ada dalam sistem itu kemudian ditambahkan. Nah, ini kemudian 5 poin yang menjadi kesulitan khusus yang terjadi pada saat proses elisitasi dan analisis kebutuhan. Nah, yang kedua adalah proses requirement. Yang pertama tahapan dari elisitasi ini ada requirement discovery. Jadi requirement discovery ya pencarian kebutuhan sistem. Nah, ini prosesnya adalah proses pengumpulan informasi. Jadi apa yang dilakukan pada saat requirement discovery ini untuk menemukan kebutuhan apa yang perlu ada di sistem itu adalah mengumpulkan informasi tentang sistem yang dibutuhkan. Nah, caranya adalah bisa dengan melihat juga sistem yang sedang berjalan di misalnya perusahaan tersebut seperti apa. Nah, jadi melihat misalnya kalau contohnya di pengembangan sistem informasi rumah sakit, sistem yang sekarang berjalan di rumah sakit tersebut itu seperti apa. Nah, itu bisa dilihat dari situ untuk pengumpulan informasi. Bisa juga nah, kemudian dari proses itu nanti ditentukan kebutuhan penggunanya dan kebutuhan sistemnya seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, ini informasi yang bisa dilakukan. Jadi informasi untuk menentukan kebutuhan dari sistem dan kebutuhan pengguna itu bisa dikumpulkan dari 3 hal. Di sini bisa dilihat dari dokumentasi. Dokumentasi ini bisa dilihat mungkin dari dokumen-dokumen dari kalau contohnya tadi rumah sakit, bisa dilihat dokumen-dokumen yang digunakan di rumah sakit tersebut. Nah, itu informasinya sumbernya dari situ. Bisa juga sumber informasinya dari stakeholder sistem itu sendiri. Misalnya informasinya dikumpulkan dari orang-orang yang akan menggunakan sistem atau orang yang memesan sistem. Yang ketiga, bisa juga spesifikasinya dilihat dari sistem yang serupa. Jadi misalnya ingin mengembangkan sistem informasi rumah sakit, dilihat sistem informasi rumah sakit yang sudah berjalan seperti itu, dan kemudian dianalisa, dilihat sistem informasi rumah sakitnya menyediakan layanan apa saja, dan kemudian dari melihat contoh tersebut bisa ditemukan spesifikasi sistem yang akan dikembangkan. Nah, contohnya di sini saya perlihatkan stakeholder dari sistem yang umumnya ada. Ini juga bisa menjadi penentuan di awal kalau untuk requirement discovery. Jadi ditentukan lebih awal stakeholdernya siapa saja. Nah, contohnya kalau pengembangan sistem informasi klinik kesehatan atau yang saya perlihatkan contohnya yang jadi tugas itu yang medcare. Nah, di situ mungkin bisa saja stakeholdernya ada pasien, dokter, perawat, resepsionis, ada staf IT-nya, ada manajer rumah sakitnya atau manajer kliniknya, ada domain aplikasinya, ada sistem terkait lainnya. Jadi stakeholder ini tidak hanya berbentuk manusia atau orang, bisa saja juga dilihat dari sistem lainnya yang sudah berjalan misalnya di tempat tersebut. Jadi stakeholdernya ditentukan di tahap ini juga karena nanti akan berguna dalam pengumpulan informasi. Nah, kemudian dalam requirement discovery pengumpulan informasinya ini bisa menggunakan beberapa teknik. Nah, yang pertama adalah teknik interview, kemudian yang kedua skenario, bisa menggunakan use case, kemudian bisa menggunakan etnograph. Kita lihat penjelasannya. Jadi pertama, requirement discovery bisa mengandalkan teknik interview. Jadi melakukan interview langsung dengan stakeholdernya. Jadi pengumpulan informasi dengan menanyakan berapa hal terkait dengan sistem yang akan dikembangkan atau sistem yang sedang digunakan oleh penggunanya. Nah, ini jenis interview yang bisa dilakukan itu sebenarnya ada 2, bisa yang closed, bisa yang open interview atau bisa digabungkan. Kalau closed interview itu biasanya interview yang sudah ada daftar pertanyaan yang akan ditanyakan. Kalau open interview ya
misalnya pertanyaannya bebas saja dalam sesi wawancara seperti itu. Jadi tidak ada penyusunan pertanyaan di awal. Tetapi pada implementasinya itu sebenarnya menggabungkan antara close dan open interview ini. Jadi sudah ada pertanyaan yang disusun, tetapi kemudian pada saat mungkin menjawab yang pertanyaan yang sudah ditentukan, ada pertanyaan lain yang mungkin diperlukan oleh si tim software developer untuk diketahui, maka bisa ditanyakan. Nah, dari teknik ini, itu informasi yang bisa didapat oleh tim pengembang itu adalah apa yang dikerjakan sama si stakeholdernya, itu pasti bisa ketemu. Kemudian bagaimana stakeholder akan berinteraksi dengan sistem. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah bisa juga ditangkap informasi terkait dengan kesulitan apa, kemudian yang ada pada sistem, kesulitan apa yang kemudian dihadapi oleh stakeholder tersebut, oleh pengguna tersebut di sistem yang sedang berjalan atau yang sedang digunakan. Jadi informasi ini, teknik ini bisa digunakan untuk memahami 3 hal ini. Kemudian teknik interview itu tidak cocok untuk menentukan domain aplikasinya seperti apa. Karena biasanya kalau interview dia cenderung stakeholdernya menggunakan terminologi khusus atau term-term yang khusus di yang ada di bidangnya. Nah, contohnya mungkin seperti ini, kalau ingin pengembangan sistem informasi perpustakaan, kalau wawancara mungkin si librariannya seperti itu dia ada pakai bahasa akuisisi. Nah, akuisisi ini mungkin kalau kita sebagai tim pengembang yang tidak paham tentang dunia perpustakaan seperti itu, akuisisi ini menjadi istilah yang tidak lazim, padahal mungkin di sisi si librariannya ini sudah menjadi bahasa sehari-hari. Jadi akuisisi ini ternyata adalah proses sebelum bukunya dikatalogkan. Jadi proses si librarian mencari buku yang mungkin ditambahkan di perpustakaan, kemudian memesan sampai kemudian membeli. Nah, itu dimaksud dengan proses akuisisi. Nah, proses ini mungkin pada saat wawancara akuisisi ini mungkin ada disebutkan sama si librarian, tapi sebagai seorang stakeholder ini susah difahami. Nah, seperti itu. Jadi akan sulit untuk menentukan domain aplikasinya. Jadi batasan aplikasinya itu akan seperti apa, karena tadi ini kemungkinan pada saat wawancara ada term yang diungkapkan yang tidak sesuai dengan yang tidak dipahami oleh pengembang sistemnya. Kemudian pada saat melakukan proses interview menggunakan teknik ini, karakteristik yang harus dimiliki oleh pewawancara itu harus open minded tentu saja, dan kemudian punya kemampuan komunikasi yang baik. Jadi memahami jawaban penggunanya, kemudian menentukan membuat pertanyaan yang efektif yang kemudian bisa menggali informasi yang memang dibutuhkan. Nah, kemudian cara yang kedua adalah dengan cara requirement discovery adalah melakukan skenario. Jadi skenario ini sama dengan apa yang dilakukan di agile development, jadi penyusunan skenario. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi tim pengembang itu akan membuat skenario, jadi jalan cerita seperti itu untuk suatu proses yang dijabarkan dalam bentuk cerita. Nah, kalau misalnya diharapkan dengan membuat cerita seperti ini, jadi kalau penggunanya membaca itu sudah punya gambaran, oh sistemnya nanti akan berjalan seperti ini, dan kemudian setelah itu penggunanya mungkin bisa punya ide apakah memang cara berjalan aplikasinya ini nanti sudah sesuai atau misalnya ada yang kurang atau ada yang perlu dihilangkan seperti itu. Nah, isi skenario biasanya berupa harapan penggunanya seperti apa, alur ideal dalam sistemnya seperti apa, kalau ada kemungkinan kesalahan dan penanganannya seperti apa, aktivitas lain yang mungkin berjalan bersamaan dengan kebutuhan tersebut, sama kondisi sistem setelah skenario dijalankan. Nah, contoh skenario contohnya ini untuk aplikasi Medcare untuk merekam data pasien baru. Jadi di sini untuk kemudian menangani kesulitan pengguna dalam mengungkapkan kebutuhannya dalam sistem itu sebenarnya seperti apa, si tim developer itu berinisiatif membuat skenario. Isi skenarionya bisa lihat di sini. Jadi asumsi awalnya seperti apa, ini khusus untuk fungsi merekam data atau kebutuhan merekam data pasien. Nah, di situ ada penjelasan asumsinya seperti apa. Jadi pasien dijelaskan di sini skenario untuk perekaman data itu seperti apa. Jadi pasien akan mendatangi resepsionis, kemudian resepsionisnya akan merekam data. Kemudian
melakukan pendaftaran seperti itu. Kemudian data pasien dikumpulkan, data pasiennya berupa nama, alamat, umur, dan seterusnya. Kemudian ada perawat yang akan masuk ke sistem dan mengumpulkan riwayat medical record begitu, rekam medisnya dari pasien yang akan konsultasi. Kemudian ini normal adalah seperti apa kalau misalnya proses merekam data ini berjalan secara normal. Misalnya di sini, di sini dituliskan langkahnya untuk merekam data pasien. Jadi nanti si perawat akan mencari nama pasien berdasarkan family name-nya. Kalau misalnya ada lebih dari satu nama pasien dengan family name yang sama, maka akan dilihat dari surname-nya atau dilihat dari tanggal lahirnya, seperti itu. Kemudian pasien akan memilih menu option untuk menambahkan medical history dan seterusnya. Jadi di sini ada tahapnya. Setelah itu perawat akan menginputkan beberapa inputan. Di sini jelaskan misalnya masalah yang dihadapi, keluhannya seperti apa, sampai dijelaskan di sini. Nanti isian keluhannya berupa input teks. Kemudian nanti juga akan dimasukkan nih jenis keluhannya seperti apa. Di sini dijelaskan bahwa nanti kondisi tersebut dia dalam bentuk pilihan. Nah, seperti itu dan seterusnya. Nah, jadi dijelaskan secara rinci seperti ini. Jadi seakan-akan sudah ada gambaran kalau sistemnya nanti berjalan, itu prosesnya seperti apa. Nah, what can go wrong ini adalah kalau misalnya ada beberapa kesalahan yang mungkin terjadi, atau ada beberapa yang di luar yang normal ini. Nah, seperti itu. Ada yang di luar kemungkinan yang seharusnya. Contohnya di sini ternyata kalau pasien recordnya itu tidak ada di dalam sistem yang dicari, jadi tidak ditemukan. Nah, itu bahwa kalau misalnya tidak ditemukan sesuai inputan yang diberikan, maka akan dibuatkan record baru yang memungkinkan dimasukkan data-data pasien. Kemudian ada juga kalau misalnya kondisinya itu tidak ada di menu yang disediakan, maka akan dipilih other, kemudian si susternya akan menjelaskan kondisi tersebut dalam bentuk teks. Nah, ini ada what can go wrong. Kemudian other activities yang dilakukan. Di sini misalnya record itu tidak bisa diedit oleh staf lain ketika informasinya lagi dimasukkan. Nah, jadi di sini ada terkait dengan proses merekam data pasien ini, maka dijelaskan semua skenario yang mungkin yang ada di dalam sistem dengan beberapa field. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau caranya seperti ini, informasi yang bisa didapatkan itu adalah apakah perkiraan si tim developer tentang bagaimana sistem berjalan itu sudah sesuai atau tidak. Nah, kalau misalnya end usernya membaca, kemudian tidak ada masalah dengan skenario yang disusun, itu berarti menggunakan alur atau kebutuhan yang sudah dijabarkan atau informasi yang dijabarkan di skenario. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah menggunakan teknik use case, jadi menggambarkan yang disebut dengan use case diagram. Jadi use case diagram ini nanti rincinya akan dibahas di pemodelan, itu tadi sudah saya sebutkan. Jadi salah satu manfaat dari use case ini sebenarnya bisa digunakan untuk requirement discovery. Jadi use case ini adalah sebuah diagram yang menggambarkan interaksi apa atau service apa, layanan apa di sistem yang bisa digunakan oleh pengguna tertentu. Jadi memperlihatkan interaksi ini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian nah, contohnya seperti ini. Jadi kalau untuk Mencare, use case diagramnya misalnya digambarkan seperti ini. Jadi sudah digambarkan misalnya untuk stakeholder ini, si medical receptionist itu dia bisa ngapain di sistem. Nah, contohnya di sini dituliskan dia bisa melakukan register, kemudian bisa melihat informasi personal atau informasi pasien. Kemudian manajernya bisa apa saja, bisa melakukan ekspor statistik, misalnya melihat berapa jumlah pasien hari itu di satu klinik misalnya, dan kemudian bisa menghasilkan report. Dokter juga bisa melihat atau menghasilkan report. Kemudian untuk perawat dia bisa menampilkan record, kemudian bisa mengedit record pasien. Kemudian kalau dokter bisa menentukan konsultasi seperti itu. Nah, dari sini sebenarnya kalau membentuk use case ini sudah ada gambaran umum terkait dengan layanan apa yang kemudian terkait dengan stakeholder di sistem tersebut. Jadi misalnya
stakeholdernya atau end usernya masih bingung apa yang harus ada. Kalau digambarkan dalam use case ini mungkin sudah ada bayangan apakah memang yang digambarkan oleh tim developer itu sudah sesuai dengan layanan harapan dari penggunanya, seperti itu. Nah, ini biasanya kalau use case ditambahkan penjelasan, kalau ada yang perlu penjelasan, misalnya untuk setup consultation itu prosesnya seperti apa. Nah, di sini ditambahkan penjabarannya bahwa untuk melakukan konsultasi, di sini ada dijelaskan bahwa konsultasinya bisa melibatkan lebih dari 2 dokter untuk yang berada di klinik yang berbeda. Nanti kemudian bisa menggunakan komunikasinya, bisa menggunakan layanan chatting, sepertinya seperti itu. Nah, ini ada text chat, jadi lebih dijabarkan setup consultation yang dimaksud seperti apa itu. Nah, kemudian yang terakhir, requirement discovery, teknik yang bisa digunakan itu adalah etnografi. Etnografi ini pada dasarnya adalah teknik melakukan observasi lapangan langsung. Jadi ada memang kemudian mungkin kebutuhan yang akan sulit dilihat kalau hanya menggunakan 3 teknik sebelumnya. Jadi perlu kemudian software developernya atau tim pengembangnya itu datang langsung ke perusahaan atau tempat implementasi sistemnya itu, melihat bagaimana end usernya atau stakeholdernya bekerja. Jadi bagaimana proses pekerjaan dilakukan sehari-hari, seperti itu. Nah, dari situ itu sangat membantu. Jadi teknik ini akan sangat membantu melihat kebutuhan yang mungkin implisit, yang susah ditemukan dengan melakukan wawancara atau misalnya tadi dengan mengenerate skenario dan seterusnya. Karena ini bisa saja terkait dengan budaya dan suasana kerja sebenarnya, seperti itu. Nah, salah satu contoh mungkin kebutuhan yang bisa ditemukan bahwa mungkin budaya pekerjaan di perusahaan tersebut, kalau misalnya ada pekerja yang tidak hadir, itu ada pegawai yang kemudian ditugaskan untuk bisa menangani pekerjaannya. Nah, mungkin ini kalau tidak dilihat penanganannya secara langsung, tidak dilihat implementasi atau cara kerjanya secara langsung, ini tidak bisa ditemukan. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau teknik requirement discovery yang etnografi ini tidak bisa hanya dia yang digunakan dalam penemuan kebutuhan, tetapi harus digunakan dengan teknik lain seperti menggunakan use case study, atau misalnya menggunakan prototyping, jadi mengembangkan prototype aplikasi, kemudian dilihat bagaimana pengguna menggunakan prototype tersebut. Nah, seperti itu. Nah, oke. Nah, itu tadi penjelasan terkait dengan pertemuan kali ini. Jadi tadi sudah ada penjelasan tentang bagaimana cara melakukan spesifikasi kebutuhan, kemudian bagaimana cara melakukan requirement discovery. Jadi bagaimana kita sebagai seorang tim pengembang bisa mengetahui kebutuhan dari sistem yang sebenarnya itu seperti apa. Nah, tadi ada beberapa cara yang bisa dilakukan, bisa melakukan interview, bisa mengembangkan skenario, bisa dengan use case, atau bisa dengan etnografi ini. Nah, saya cukupkan pertemuan untuk kesempatan kali ini. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di Google Classroom-nya. Sekian, terima kasih.